Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfini Samsia dengan NIM 220404501060 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa yang meliputi pengertian ragam bahasa lisan, dan ragam bahasa tulisan. Yang pertama yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang-orang yang diajak bicara, serta menurut medium pembicaraan. Menurut Krida Laksana tahun 1981, ragam bahasa yang baik adalah ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam bahasa yang baik atau mempunyai presentasi yang tinggi yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, atau di dalam surat menyurat yang bersifat resmi yang disebut dengan ragam resmi. Menurut Effendi, tahun 2008, Anton M. Mulyono dalam Purba 1996 mengatakan bahwa ragam bahasa atau laras bahasa ditentukan oleh 3 dimensi yang masing-masing menggambarkan tipe situasi yang menjadi ajang peranan bahasa di dalamnya. Dari kedua pengertian tersebut, jelas tergambar bahwa ragam bahasa itu merupakan salah satu variasi bahasa, yaitu variasi berdasarkan pemakai yang sering diistilahkan dengan dialek. Selanjutnya, kita membahas ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Juga, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendahnya suara atau tekanan, mimik wajah, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan diantaranya: A. Memerlukan kehadiran orang lain. B. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. C. Terikat ruang dan waktu. D. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kemudian, kelebihan dan kekurangan ragam bahasa lisan. Kelebihan ragam bahasa lisan yaitu: A. Dapat disesuaikan dengan situasi. B. Faktor efisiensi. C. Faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekanan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan, seperti situasi, mimik, dan gerak-gerik pembicara. D. Faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Dan E. Lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Kelemahan ragam bahasa lisan yaitu: A. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. B. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. C. Tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Dan D. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Dan yang terakhir, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu: tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, serta dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan dan kekurangan ragam bahasa tulis. Kelebihan ragam bahasa tulis diantaranya: A. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan, serta umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. B. Sebagai sarana memperkaya kosakata, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu menambah wawasan pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis yaitu: A. Alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. B. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur, sehingga harus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Baik, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.